Informasi pertama di Kompas Siang, Saudara, pasca bencana tanah bergerak di Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, warga bergotong royong membangun jembatan darurat serta membuat akses jalan. Kondisi jalan sepanjang 1 km di Kampung Curug retak cukup parah hingga menyebabkan warga sempat terisolasi. Sementara itu untuk relokasi hunian warga terdampak masih dalam pembahasan. BPBD Kabupaten Bogor menyebut pengecekan lokasi dilakukan secara intensif karena tanah bergerak masih terjadi. Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi potensi hujan deras disertai angin kencang terjadi hingga 19 September. Dan Saudara, soal perkembangan terkini penanganan bencana tanah bergerak di Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Asri Gunawan di sana. Asri, selamat siang. Apakah tanah bergerak masih terjadi sampai dengan saat ini? Berdasarkan informasi dari petugas BNPB yang bersiaga di lokasi bahwa pergerakan atau pergeseran tanah masih terjadi di Kampung Curug. Selain melakukan pengecekan maupun juga pengontrolan di lokasi setiap 3 jam sekali, petugas BNPB maupun juga BPBD Kabupaten Bogor melakukan atau meletakkan dan memasang alat sederhana untuk mendeteksi pergeseran dan pergerakan tanah di 7 titik. Dari 7 titik tersebut, 2 diantaranya terdeteksi masih mengalami pergeseran atau pergerakan tanah yang cukup signifikan. Kalau dilihat secara kasat mata, Nilu dan juga saudara, ada beberapa retakan yang muncul yang mana sebelumnya pada hari Jumat ketika saya meliput di sini juga belum ada retakan tersebut. Artinya ini masih ada pergeseran atau pergerakan tanah yang terjadi. Kemudian juga berdasarkan analisis gerakan tanah dari Badan Geologi bahwa Kecamatan Babakan Madang ini memiliki potensi pergerakan atau pergeseran tanah menengah hingga tinggi. Dari 40 kecamatan yang ada di Kabupaten Bogor, 4 diantaranya memiliki potensi gerakan tanah yang menengah, kemudian 22 diantaranya memiliki potensi pergerakan tanah menengah hingga tinggi, dan 14 kecamatan lainnya berpotensi mengalami banjir bandang. Selain itu pun BMKG telah mengeluarkan informasi peringatan dini waspada hujan sedang hingga lebat yang terjadi pada siang hingga malam hari di Kabupaten Bogor, dan khususnya juga di kawasan atau lokasi kejadian pergerakan tanah yang diperkirakan akan terjadi pada tanggal 17 hingga 19 September 2022. Hal ini pun juga seiring dengan informasi yang diberikan oleh warga bahwa memang masih terjadi hujan deras pada malam hari, sehingga memang pergerakan atau pergeseran tanah masih terjadi dan juga potensi masih cukup tinggi. Nilo. Iya, akibat tanah bergerak ini, Asri, ada banyak warga yang kemudian harus mengungsi. Sejauh ini kondisi mereka seperti apa? Warga mengungsi di beberapa tempat, diantaranya di tenda yang didirikan oleh BPBD maupun juga BNPB yang lokasinya tidak jauh dari lokasi pergerakan atau pergeseran tanah. Kemudian ada yang mengungsi di villa, dan satu lagi tempat yang menjadi pengungsian adalah di rumah kerabat atau keluarga terdekat dari para warga terdampak ini. Warga telah mendapatkan bantuan baik itu makanan, minuman, kemudian sembako hingga popok yang diberikan dari berbagai pihak. Kemudian untuk kesehatan itu sendiri, warga tidak ada yang mengalami luka-luka maupun juga sakit, dan sudah ada petugas kesehatan yang bersiaga di sekitar lokasi. Kemudian untuk aktivitas warga sendiri di siang hari masih banyak sekali warga yang beraktivitas di dalam atau di sepanjang jalan yang mengalami pergerakan atau pergeseran tanah, dan seperti yang dapat Anda lihat juga Nilo dan juga saudara, di belakang saya warga masih banyak beraktivitas, yaitu membangun jembatan darurat dan juga akses jalan, serta memperbaiki beberapa titik retakan di sepanjang jalan sepanjang 1 km ini agar dapat dilalui oleh kendaraan roda 2. Karena memang mengingat warga pun masih banyak yang melakukan evakuasi terhadap barang-barang mereka di tempat tinggalnya, dan juga melakukan peninjauan yang mana jaraknya apabila ditempuh dengan jalan kaki memang cukup jauh, yaitu lebih dari 1 km antara tempat tinggalnya yang terdampak ke pengungsian. Kemudian
untuk yang dikeluhkan oleh warga itu sendiri adalah terkait dengan sumber listrik, karena selama 5 hari ini sejak hari kejadian hari Rabu kemarin, warga masih kesulitan mendapatkan sumber listrik karena dari PLN sendiri telah memadamkan listrik dengan alasan untuk keselamatan dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan untuk terjadi. Dan satu lagi yang menjadi keluhan warga adalah terkait dengan kerusakan jalan akibat bencana ini dan juga kerusakan tempat tinggalnya. Warga masih menunggu respon pemerintah terkait dengan perbaikan infrastruktur maupun juga relokasi yang kemungkinan akan dilakukan oleh pemerintah. Nilu. Ya, bicara soal relokasi yang Anda sebutkan barusan, Asri, ini kan kalau kita lihat permukiman yang terdampak bencana tanah bergerak ini berada di cekungan. Nah, informasi lebih detail soal relokasi warga ke lokasi yang lebih aman sejauh ini yang Anda dapatkan seperti apa, Asri? Tadi kami sempat menanyakan kepada salah satu petugas atau tim BPBD Kabupaten Bogor bahwa terkait dengan wacana ataupun agenda relokasi hunian warga, baik itu hunian sementara maupun hunian tetap, ini masih menjadi pembahasan antara pihak BPBD dengan pihak-pihak lainnya, karena mengingat agenda ini melibatkan banyak pihak, tidak hanya BPBD ataupun salah satu pemerintah daerah saja. Kemudian terkait dengan agendanya dari pihak BPBD maupun juga Badan Geologi, Badan Informasi Geografis, ini hanya bisa melakukan pengkajian. Kemudian juga memberikan rekomendasi atas apa penyebab dari bencana ini, kemudian bagaimana dampaknya dan bagaimana penanganan yang tepat untuk dilakukan kepada warga terdampak maupun juga kepada kepada struktur jalan dan juga bangunan-bangunan yang mengalami kerusakan. Namun untuk eksekusinya ataupun juga penentuan kemudian penetapan kebijakan ini seluruhnya akan menjadi wewenang dari pemerintah daerah Kabupaten Bogor. Dan sampai saat ini pemerintah Kabupaten Bogor belum memberikan informasi lebih lanjut terkait dengan relokasi ini, karena memang untuk relokasi ini harus juga didiskusikan dengan warga terdampak karena ini menyangkut kehidupan dan juga tempat tinggal dan lingkungan dari warga itu sendiri. Namun yang dapat dipastikan Nilu dan juga saudara, untuk hunian sementara untuk pengungsian ini sudah disediakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bogor. Namun untuk relokasi hunian tetap atau hunian sementara atau rumah-rumah yang akan menjadi rumah pengganti dari para warga yang terdampak, ini masih belum ada informasi yang lebih lanjut dari pemerintah daerah Kabupaten Bogor. Nilu. Baik, terima kasih Asri Gunawan, jurnalis Kompas TV atas informasi Anda langsung dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat.